yang kita awali pengajian ini melihat ahamiyatut tasawuf. Ahamiyatut tasawuf artinya kepentingan tasawuf. Apa keutamaan tasawuf ini? Kenapa kita bertasawuf? Inna dina indallahil Islam. Kata Allah, ad-din, agama, punya rukun. Arkanuddin, tanatah. Yang pertama, al-Islam. Yang kedua, al-iman. Yang ketiga, al-ihsan. Rukun agama yang pertama, al-Islam, terkait di situ ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat, atau hukum yang dibebani kepada seorang muslim yang sudah akil, yang sudah sampai umur akil balik. Nah, at-takalif asy-syar'iyyah atau beban hukum syariat kepada kita ada dua macam. Yang pertama, ahkam bil a'mali zahirah. Ahkam bil a'mali zahirah, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal zahir. Yang kedua, ahkam bil a'malil batinah, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal batin. Dengan kata singkat, beban syariat itu ada dua macam, yang berkaitan dengan amal-amal zahir dan juga yang berkaitan dengan amal-amal batin. Kemudian dibagi lagi ahkam bil a'malil zahirah, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal zahir itu yang berkaitan dengan badan manusia, fisik, dan terbagi kepada dua. Yang pertama, awamir, perintah, suruhan. Yang kedua, nawahi, larangan. Apa contoh awamir ataupun perintah zahir itu? Perintah zahir seperti sholat, berkaitan dengan badan zahir kita. Ada rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Juga seperti mengeluarkan zakat, harta benda, dan juga ibadah haji dan umroh. Jadi itu hukum-hukum dengan berkaitan dengan amal zahir dengan badan kita berupa perintah suruhan. Perintah suruhan itu dilaksanakan dengan badan kita, zahir kita. Perintah. Kemudian larangan. Larangan zahir seperti membunuh dan berzina, mencuri, meminum khamar. Itu larangan zahir. Jelas ya?
Nah, kembali ada tadi nomor 2, ahkam bil a'malil batinah, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal batin. Bi qalbil insan, dengan hati manusia. Yang tadi dengan badan manusia. Sekarang amal-amal batin itu dengan hati manusia. Terbagi kepada 2 macam. Yang pertama awamir, perintah-perintah. Yang kedua nawahi, larangan-larangan. Perintah contohnya kal iman billah, perintah beriman kepada Allah. Perintah ikhlas, perintah ridha, begitu juga perintah as-siddiq, jujur. Itu yang berkaitan dengan hati. Perintah yang berkaitan dengan hati manusia. Yang kedua, nawahi, larangan-larangan yang berkaitan dengan hati manusia. Kal kufur, seperti larangan jangan kufur. Nifaq, sombong, takabur. Ujub, riya, al-haqad, dengki, al-hasad, iri hati. Itulah contoh berupa larangan yang berkaitan dengan hati manusia. Jadi kita ini yang terdiri dari zohir, itulah badan kita. Perintah kepada badan kita yang zohir ini ada. Larangan kepada anggota tubuh kita yang zohir ini ada. Apakah sampai di situ selesai? Belum. Ada al-a'mal bi ahkamil batinah, perintah dengan hati kita. Itu tidak nampak hati. Dan larangan kepada kita yang berkaitan dengan hati kita. Jadi perintah zahir ada larangan zahir. Perintah atau suruhan batin ada larangan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang berkaitan dengan al-a'mal zahirah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maka siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, suruhan itu, maka hendaklah dia beramal soleh. Jadi orang yang beramal soleh, apalah amal soleh? Sholat. Maka anda bertemu dengan Allah. Laksanakan ibadah haji, amal soleh, anda bertemu dengan Allah. Setiap amal soleh, jika anda ingin bertemu dengan Allah, maka beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih, janganlah dia bersekutu syirik dengan menyembah Tuhannya
dengan seorang, akan seorang. Betul-betul li'ibadatillah, menyembah Allah yang satu, wahidul ahad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berkaitan dengan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila baik ia, baiklah jasad sekaliannya. Dan apabila binasa, rusaklah badan sekaliannya. Ketahuilah, itulah dia hati. Jadi hati ini sangat penting diperbaiki. Jika hati seseorang baik, akan baiklah jasadnya, tangannya, matanya, kakinya, semua dibawakan, karena hati ini yang memerintah. Dan jasad anggota tubuh yang melaksanakan perintah hati. Yang memerintah itu baik atau tidak? Jika baik, maka dia perintahkanlah yang baik-baik jasad itu. Dan juga apabila rusak hati, berpenyakit hati, di situ ada penyakit dengki hati itu, hasad, iri hati, maka akan diperintahkan hati yang rusak, binasa inilah anggota tubuh menjadi rusak. Bunuh dia, tipu dia, dan sebagainya. Diperintah hati yang rusak inilah anggota tubuh, maka menjadi rusaklah anggota tubuh. Disuruhnya melangkah ke tempat yang tidak baik dari hati ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajasadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawal Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kamu, badan-badan kamu, dan tidak memandang kepada rupa kamu, warna kulit putih atau kulit hitam, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat, memandang, menilik, memantau, memperhatikan hati kamu. Siapa hatinya yang ikhlas? Hati itu yang dilihat. Siapa yang ridho hatinya? Siapa yang hatinya marah, dengki, iri hati, dan seterusnya? Jadi hati-hatilah terhadap hati. Jangan sampai sakit hati. Bisa dia mengambil tali, masuk ke kamar mandi, akhirnya gantung diri. Itulah namanya mati konyol, disebabkan sakit hati. Maka perbaiki hatimu, obati hatimu, sehatkan batinmu, hidupkan hatimu,
supaya dia bawakan jawarih anggota tubuhmu menjadi hidup bergerak kepada amal-amal soleh, amal-amal zuhir yang soleh, dari pancaran amal-amal batin yang soleh. Terjadi perang Israel, Iran, dan sebagainya karena dendam, karena hasad, tidak sabar, tidak ridho, benci, bermusuhan, ghadab dari hati. Jangankan badan yang rusak, negara hancur, hancur-hancuran, bangunan tinggi, apartemen, hotel, kantor, tentara, alat-alat perang semuanya merugikan, menghancurkan dunia disebabkan hati yang rusak, hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Jadi nanti orang yang bermanfaat satu hari nanti yang tidak ada lagi bermanfaat, baik ia harta, baik ia anak, kecuali dia datang kepada Allah menghadap membawa hati yang salim, biqalbin salim. Apa maksudnya? Salimun minal kufur, salimun minan nifaq, salimun minal hasad wal haqad. Hatinya sejahtera dari as-sifat al-madmumah. Inilah yang diterima Allah. Kalau hatinya yang berpenyakit, itulah yang nanti tidak bermanfaat. Tapi kalau sekedar badannya sakit, asam urat, rematik, yang penting hatinya sehat. Itulah nanti yang bermanfaat. Qala al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wa amma ilmul qalbi wa ma'rifatu amradihi minal hasadi wal ujubi war ra'i war riya wa nahwiha. Dan adapun ilmu hati dan mengetahui penyakit-penyakitnya dari hasad dan ujub dan riya dan seumpamanya, qala al-Ghazali innaha fardhu ain, sesungguhnya itu adalah fardhu ain, bukan fardu kifayah. Wajib bagi kita mengetahui penyakit-penyakit hati kita supaya kita bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada hati kita. Apa hukumnya fardu ain? Karena masing-masing ada penyakitmu, ada penyakitku. Penyakitmu obati, penyakitku kuobati. Penyakitmu fardu ain bagimu, mengobatinya. Penyakitku fardu ain bagiku, mengobatinya. Jadi membersihkan hati ini ahamul faraid al-ainiyah, yaitu fardu ain yang paling penting. Bagaimanakah seseorang sholat diterima sholatnya kalau hatinya riya, kalau hatinya tidak ikhlas? Maka utamakan duluan hati ini, perhatikan hati ini, ketahui penyakit hati ini, bersihkan penyakit hati ini.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama riba, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Surah Al-A'raf ayat 33. Katakanlah, sesungguhnya atau hanya Tuhanku mengharamkan al-fawahish, perbuatan dosa besar, dosa maksiat, kejahatan. Ma dhahara minha wa ma batan, yang zahir dan yang batin. Jadi bukan saja perbuatan dosa zahir, bahkan dosa batin lebih dahsyat daripada dosa zahir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kamu dekati fawahish, perbuatan keji, barang yang zahir daripadanya dan barang yang batin. Wal fawahishil batinah, kama qala al-mufassirun, apakah itu fawahish batinah? Dosa-dosa besar itu. Al-haqad, dengki, al-hasad, al-riya, dia beramal bukan karena Allah, ikhlas. Wal hasad, apa itu hasad? Orang yang menginginkan hancurnya, hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu apa sama dia? Tapi itulah penyakit hasad itu. Wan nifaq, lain di bibir, lain di hati. Ayatul munafik talata, tanda-tanda orang munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara selalu berbohong. Maka hindari dirimu daripada tanda-tanda munafik. Apabila dia berjanji selalu memungkiri. Apabila dipercaya mengkhianati. Diberikan kepercayaan tapi tidak terlaksana, malah dikhianatinya, ditinggalkannya. Itu tanda munafik. Suka berjanji, dikira menepati, rupanya mengingkari, tanda munafik. Jadi an-nifaq itu adalah penyakit hati. Kalau kita umpamanya berbicara mau berbohong, jangan berikan lidah itu berbohong. Kalau mau berjanji, berjanjilah yakini janjimu itu bisa kau tepati. Baik pada kawan, baik pada musuh. Kalau sudah janji. Kalau engkau sudah diberikan kepercayaan, mau menyeleweng, jangan biarkan, jangan turuti. Itu setan mengajak engkau untuk menjadi orang munafik. Cegah. Maka jadilah melaksanakan yang dipercaya itu. Nah, itulah kalau orang yang beriman selalu bicara jujur, berjanji menepati, dan tidak mengkhianati atau dipercaya. Ya, itu kode ya, waktu sudah habis. Jadi itu dari Al-Quranul Karim sebagai dalil bahwa amal zahir, amal batin ada, larangan, begitu juga suruhan, secara zahir ada, secara batin ada. Jadi tasawuf ini, ilmu sufi tasawuf ini mengkupas tentang
al-a'malul batinah ataupun ahkam a'malul batinah, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal batin yang sangat penting dan yang sangat jarang kadang-kadang mendalami ilmu-ilmu batin ini. Kalau sekedar arkanuddin, ahkamus syar'iyyah, hukum Islam 5 dan iman, hukum iman 6, apakah sudah sempurna agama seseorang itu? Belum. Harus ada ihsan. Apa itu ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Inilah kajian yang selalu bagi ulama-ulama sufi mengkaji ilmu ihsan ataupun ilmu tasawuf yang berkaitan dengan ilmu hati yang akan bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ardina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin shalihin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.